Pemirsa sekalian, ya kita live dulu. Ya, masih di Jakarta ini, ya kita serukan agar mereka, terutama yang alumni Gajah Mada itu, ya Lili 028 hadir. Terima kasih, Bu. Rismon Asiolan Sianipar. Kok ada akun nama Rismon ya? Tapi nggak apa-apa lah itu ya, bunga-bunga demokrasi. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Eni Pak Rismon semangat, Adila Saksono menyala Bang. Ya, makasih Pak Adi. Awaludin, Lampung menyimak. Oh, Pak Awaludin darinya apa ini? Dari Lampung. Misami, Leh. Oh. Kalau Lili perempuan atau laki-laki ya? Kalau perempuan itu ya manggil saya. Suban Sean, Horas Bang, Horas. Iya ini belum sempat ke Cirebon ya. Bang Suban Sean, ya nanti kita sempatkan ya karena kita harus tetap bersuara untuk ke-6 terpidana itu yang masih seumur hidup ya, yang katanya mau dikasih amnesti lah diajukan amnesti lah oleh pengacaranya, tapi sampai sekarang tidak ada kabar ya. Kasihan sekali, kita punya saudara sebangsa yang masih 6 orang yang masih di penjara seumur hidup, padahal karena bukti forensiknya, ekstraksi SMS tidak disajikan di persidangan, dipakai dalam rekonstruksi oleh polisi. Ya, itulah hukum di Indonesia ini yang sangat-sangat menyedihkan. Dan kok Pak Presiden Prabowo Subianto belum mendengar ini ya, padahal pengacaranya itu kan Wamenku sekarang, tapi kok nggak ada ya. Tentu nggak tahu kita kok bagaimana ini Pak Prabowo Subianto, 6 nyawa, 6 hidup manusia terpenjara ya, padahal karena bukti forensik yang nggak disajikan di persidangan, nggak dipakai oleh polisi untuk rekonstruksi, akhirnya beginilah hukum di Indonesia ini. Bagaimana ya, civil society Indonesia ini terlalu lemah, makanya negara kita ini bobrok demokrasinya ya, terlalu banyak penjilat yang termul hari ini atau kemarin dikumpulkan ya, para termul dikumpulkan oleh Gibran, si Gibran itu wapres itu ya, like father like son ya, sama seperti bapaknya ya, anaknya juga memanfaatkan relawan-relawan nggak jelas untuk menjilat dia. Inilah negara kita ya, punya relawan-relawan untuk mendukung, menutupi kesalahan ya, untuk membela dia, menjilat pantatnya. Mau jadi apa negara kita ini kalau seperti ini? Apalagi kalau si Gibran itu jadi presiden, ya kualifikasi 0. Dan seluruh rakyat Indonesia takut bungkam karena sedikit-sedikit ya kita beropini, ya walaupun opini kita itu secara politik, ya memang kita kan bayar pajak untuk mereka, apa salahnya kita beropini? Ya kan? Memangnya Wapres Gibran itu nggak dibayar rakyat, ya kita bayar itu dengan keringat kita, ya wajar kita kritik. Masa dikit-dikit mau diprotes, masa dikit-dikit pasal pencemaran nama baik, dikit-dikit penghasutan, dikit-dikit apa itu pasal-pasal yang ditaruh oleh pengacaranya Jokowi itu. Ya, semua mau dipakai itu pasal-pasal itu untuk membungkam rakyat Indonesia. Kenapa rupanya? Ya wajar lah. Rakyat yang berkuasa, rakyat berhak bersuara. Mau kita bilang apapun, ya dia harus terima. Ya, saya aja manusia nggak dibayar pajak aja, saya terima-terima saja, saya dibully-bully oleh netizen, maju terus, apalagi Wapres. Ya, 1 tahun berapa triliun untuk operasional dia kemana-mana, membiayai keluarganya segala macam. Ya itulah ternak-ternak Mulyono ini, ya selalu ya seperti ini dikumpulkan oleh Gibran, nanti dipakailah itu ya untuk melapor-laporkan orang, untuk membungkam, ya menginjak-injak demokrasi. Lihatlah besok itu
kita harus disibukkan oleh laporan-laporan termul ini. Pasal penghasutan. Ya, tidak ada bukti material. Pasal 160, bukan delik aduan. Delik material menurut MK. Harus ada bukti material terjadinya dampak tindak pidana akibat penghasutan itu. Mana buktinya? Tetapi itulah, Partai Coklat, polisi ini, ya tetap memproses itu. Menyibukkan kami, padahal saya banyak. Ya, kegiatan saya yang harusnya saya lakukan. Menulis buku, terus menginvestigasi lebih lanjut di pasal pramuka pojok itu. Ya, pramuka pojok itu harusnya kita besok ke sana, ya, terhambat akibat klarifikasi laporan para termul ini, Projo lah, relawan-relawan Jokowi lah. Saya yakin besok itu si Gibran ini ya sama seperti bapaknya yang merusak demokrasi. Yang akan memanfaatkan relawan-relawannya itu untuk mengancam-ancam, mengintimidasi. Ya, mau jadi apa Indonesia ini kalau dia jadi presiden? Ya, terbuktilah ya si penjilat Ade Armando itu mendapatkan hadiahnya, door prize. Ya, di depan pintunya ada ada jabatan bernama komisaris PLN. Nggak ada hubungannya itu. Ya, dia bukan bidang teknik elektro. Dia tidak paham dengan distribusi energi. Dia tidak paham dengan analisis distribusi energi listrik, bukan lulusan elektro. Dia tidak tahu apa itu elektron, apa itu transmisi, apa itu distribusi. Tetapi ya dapat jabatan komisaris PLN. Bayangkan. Ya, jadi kalau hal-hal seperti ini diteruskan, maka anak-anak muda tidak akan mau lagi menekuni bidang-bidang teknis. Cukup menjadi penjilat seperti Ade Armando, meskipun pernah dia hadiahi segepok pukulan, ya, tetapi ya dia ini tetap eksis, ya. Maka Ade Armando akan menjadi contoh bagi generasi muda. Kalian tidak perlu untuk menekuni bidang-bidang teknis seperti elektro, toh kalian bisa menjabat sebagai komisaris PLN. Cukup hanya menjadi penjilat, maka Anda akan menempati posisi sangat penting. Bahkan di kementerian-kementerian atau BUMN teknis seperti PLN, Pertamina, dan lainnya, ya, telekomunikasi, dan lainnya. Cukup. Jadi bagi generasi muda, contohlah itu Ade Armando. Ya, buat kanal YouTube, jilat itu si Wapres Gibran atau Jokowi, bilang aja, Wapres Gibran terbaik seluruh dunia dan akhirat. Ya, dan nantikan, dan lakukan itu secara konsisten, mungkin 1 kali sehari selama 1 tahun. Saya yakin dan percaya kalian akan menjadi komisaris dalam 1 tahun. Ya, contoh si Ade Armando, belum lagi yang lulusan Ruko University 3 lantai itu, Sylvester, ya. Mungkin bentar lagi Fitra Romadhoni. Tunggu aja ya, bro. Fitra Romadhoni bakal menjadi komisaris, teruskan menjilat Jokowi. Ya, tetapi untuk apa menjadi penjilat seperti itu, ya? Mungkin karena nggak bisa hidup kali, atau hidupnya pas-pasan. Harus menjilat. Bayangkan ya kalau mental penjilat ini terjadi di zaman penjajahan, negara kita nggak bakal pernah merdeka, ya. Memang orang-orang pengkhianat penjilat ini memang sampah di republik ini yang sekarang sedang menikmati, ya. Nih kalian lihat nanti, ya, bahwa si Gibran ini akan memanfaatkan cebong-cebong itu, memanfaatkan YouTuber-YouTuber atau influencer-influencer untuk menjilat pantatnya. Dan satu lagi, mereka akan mengancam demokrasi. Karena apa? Ketika Anda mengkritik Gibran, ya, maka akan siap-siap semua orang akan dilaporkan para termul itu yang sudah dikumpulkan olehnya di mana itu, di istananya Wapres itu atau di mana, ya. Like father, like son. Ya, sama seperti bapaknya. Nggak perlu kuliah capek-capek. Ya. Mudah-mudahan kita akan, ya, atas intervensi Tuhan yang Maha Kuasa, ya, mudah-mudahan kita akan terus menginvestigasi, ya, kaitannya Paiman Raharjo sebagai pemilik kios di Pramuka Pojok itu dengan Joko Widodo. Sangat tidak logis, sangat tidak memungkinkan Paiman Raharjo menempati posisi komisaris BUMN, komisaris BUMD, wakil menteri desa kalau tidak ada balas jasa atau transaksional
dengan Joko Widodo. Itu nggak mungkin itu. Ya. Nah, apa bisnisnya si Paiman Raharjo? Ya mencetak dokumen palsu. Karena kios itu, ya menurut penuturan saksi yang kita wawancarai di Sentana TV dengan Pak Mikael Senaga, itu jelas ya bahwa saksi tersebut salah satu pemilik kios di situ dan orang lahir dan besar di sekitar situ, Matraman itu, ya lahir dan besar di situ. Jadi modus operandi sudah hafal ya. Kios-kios itu berperan bukan untuk hanya jasa pengetikan, itu uangnya kecil, ya. Menurut penuturannya, Mr. J, uangnya kecil. Dan untuk dokumen-dokumen inilah yang besar, bahkan ya dia bilang di off air cerita dengan kami bahwa saat itu ketika Mr. J itu menekuni bidang ilegal itu, ya pemalsuan dokumen, menjadi calo pemalsuan dokumen, hidupnya sangat kaya. Ya, setiap malam dia ke dangdut atau apa gitu, nyawer bisa bawa duit 100 juta. Besar sekali. Bayangkan. Makmur sekali. Kalau cuma jasa pengetikan skripsi dan lain-lain, berapa lah itu? Paling 50.000, 100.000 ya. Tetapi dengan aktivitas ilegalnya, maka dia bisa bawa ke dangdutan itu, nyawer, bawa duit segepok katanya 100 jutaan. Dan besoknya dapat lagi tuh, gitu katanya. Saking gampangnya mendapatkan duit dan habis, katanya gitu. Uang-uang haram itu habis. Ya. Dan saksi tersebut menuturkan mengenal ya kiosnya si Paiman Raharjo ini. Walaupun dia sudah bersumpah demi Tuhan lah segala macam ya, koruptor itu pun bersumpah itu demi Tuhan itu. Jadi nothing important bagi mereka-mereka yang menjalani hidupnya tiap hari menipu. Ya, bayangkan seorang pemilik kios di pojok pramuka pojok yang hidupnya sehari adalah menjadi calo dokumen palsu bisa menjadi komisaris BUMN PGN sampai sekarang kalau nggak salah itu, dan pernah menjadi wakil menteri desa. Ya, harusnya penyidik Polri mengembangkan penyelidikannya. Ya, aktivitas ilegal Paiman Raharjo ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi. Kalau nggak palsu pasti Jokowi udah berani itu, bangga itu menunjukkan ijazahnya ke publik. Karena palsu lah, makanya ini complicated, rumit. Ya, seolah-olah yaitu dia memanfaatkan jejaring dari relawan dan penjilatnya ini untuk menutupi, melaporkan orang-orang yang membongkar ini. Gitu. Ini juga lah yang akan dipakai si Gibran, like father, like son. Try me. Gitu. Makanya kita harus hentikan dinasti Joko Widodo ini karena memanfaatkan seperti itu, menginjak-injak demokrasi dengan memanfaatkan relawan-relawannya itu untuk menjilat pantatnya, membersihkan pantatnya itu. Dengan cara apa? Yaitu melaporkan orang-orang yang akan mengkritiknya nanti. Apalagi nanti dia jadi presiden. Akan banyak orang dipenjara oleh manusia itu. Ya. Anak haram demokrasi itu, anak haram konstitusi. Bayangkan anak haram konstitusi itu produk dari nepotisme antara paman di MK Anwar Usman dengan Joko Widodo sebagai presiden. Ya, diaturlah, diubahlah undang-undang itu, dibuatlah tambahan if ya, jika telah menjadi kepala daerah bla 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 boleh di bawah 40 tahun. Itulah si Gibran hasilnya. Ya, fufu fafa itu. Ya, bayangkan ya, integritas moral semacam itu memimpin kita besok. Ya, setelah si Gibran siapa lagi? Jan Etes. Setelah itu siapa lagi? Bobi Nasution. Setelah itu siapa lagi? Kacau negara ini. Nangis ya. Pahlawan kita itu memperjuangkan dengan darah, dengan keringat, nyawa mereka. Tetapi kita generasi-generasi pengecut hanya karena dilapor-laporkan oleh si penjilat-penjilat itu ke Polda, ke Mabes Polri, maka kita diam. Kan kacau seperti ini ya, negara ini. Padahal kita punya Tentara Nasional Indonesia. Kalau melihat situasi seperti ini, bagaimana ya? Katanya Garuda di dadaku. Tetapi itu cuma semacam omong-omong, ya, omon-omon. Garuda di dadaku. Harusnya kan hidupmu itu untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia ini?
Ya. Kalau besok si Gibran ini yang jadi presiden, kualifikasi zero. Ya. Coba dia berani itu ke kampus itu, Gibran itu. Coba berkumpul dengan ternaknya aja itu, kasih duit habis perkara. Ya. Kalau ternak-ternak Mulyono dan ternak-ternak Gibran ini ya udah, kasih duit habis perkara. Ya. Kasih uang habis perkara. KUHP, kasih uang habis perkara. Dan semua masyarakat diam, bingung ya. Apakah nggak ada yang memikirkan nasib bangsa Indonesia ini ke depan? Cukup hanya memikirkan dirimu, anakmu, keluargamu, terus tutup mata, Indonesia akan lebih baik. Ya enggak, harus ada yang berkorban. Harus banyak yang berkorban. Ya. Cita-cita reformasi KKN. Ya. Cita-cita reformasi dulu tahun 98. Saya salah satu yang ikut itu. Ya, seorang mahasiswa nobody. Ya, ikut di bundaran UGM. Melihat demonstrasi itu. Jalan kaki dari bundaran UGM ke Malioboro sana, Raton. Ya, ada dulu lapangan di sana, lapangan ya long march kami. Dan saya membantu untuk ya terlibat kecil-kecilan lah. Mengikat-ngikat apa itu tali rafia, membatasi mahasiswa itu supaya tidak ada penyusup-penyusup. Ya, saya juga ikut walaupun sangat minimalis apa saya, tapi saya ikut. Ya, mulai dari bundaran. Ya. Cita-cita reformasi saat itu yang yang sekarang sebagian itu sudah menjadi apa namanya pejabat, seperti siapa itu yang paling vokal saat itu, Budiman Sujatmiko, ya, yang sekarang menghentikan atau memecat apa itu Dr. Suryadi. Itulah Budiman Sujatmiko yang dulu paling vokal, bahkan pernah dipenjara, ya. Tetapi faktanya hasilnya sekarang pret. Malah menjilat-jilat Jokowi. Mungkin saat itu dia mungkin oportunis saja ya. Ada desakan masyarakat seperti ini, dia kayak mengikuti ombak gitu loh. Mengikuti ombak aja ya, bukan inisiator. Ya akhirnya sekarang dia kaya ya, jadi penjilat Jokowi. Ya. Itulah yang terjadi. Ya. Sekarang nepotisme berjaya. Ya, nepotisme sangat berjaya ya. Simbolnya apa? Yaitu si Jokowi jadi presiden, anaknya nyawapres, ya menang lah, ya menang. Kenapa? Nepotisme. Itulah pengkhianatan terhadap reformasi tahun 98. Dan kemanakah mereka yang memperjuangkan reformasi tahun 98? Mahasiswa-mahasiswa itu dulu. Kemana mereka? Kok diam? Sudah dapat jabatan, enak sekarang. Ya, usia saya lah itu saat itu, atau di atas saya dikit ya. Usia 40 berapa, 48 atau 50-an, ya sekarang mereka sudah menempati posisi-posisi empuk di kementerian dan di jabatan-jabatan lainnya. Sekarang bungkam melihat korupsi, kolusi, dan nepotisme berjaya di zaman Joko Widodo, membungkam demokrasi, ya. Presiden terburuk, ya, terkorup, nomor berapa itu? Posisi RP, Joko Widodo. Ya, diam, ya, semua diam. Joko Widodo pemimpin terkorup dunia, bayangkan. Masih banyak yang jilat. Kemana mereka-mereka yang dulu memperjuangkan reformasi dengan tema utama yang dibawa adalah anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan Jokowi mempertontonkan itu dengan gamblang. Jokowi mempertontonkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme tingkat paling tinggi yang pernah dimiliki Republik ini. Dan semua orang bungkam, diam, pengecut, atau menikmati. Ya, yang sebaya saya dulu, yang tahun 98, panas-panasan kita, ya, demo untuk menjatuhkan rezim Soeharto dengan mengusung hashtag anti KKN, anti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ternyata sekarang ya, si Joko Widodo ini presiden terkorup, terkudis, terkurap, ya, versi OCC RP, dan semua bungkam dan memilih menjadi penjilatnya. Ya, ada itu pengacaranya itu yang kalau ketemu saya sok Tuhan-Tuhanon, ya, seperti berkhotbah bla bla bla, tapi pret, ya, munafik. Adalah itu yang sekarang menjabat, ya, pengacara bergudung.
Jadi itulah ya. Kalau kalian merasa Indonesia ini baik-baik saja, coba periksa dulu kalian kejiwaan kalian ya. Apakah Indonesia ini baik-baik saja? Coba dulu kalian apa? Kalian pikirkan dulu Indonesia ini ke depan. Mau jadi apa lah Indonesia ini? Ya. Kalau kalian bagian dari KKN itu, ya pasti kalian melihat Indonesia baik-baik saja. Bagian orang yang menikmati korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti Jokowi dan keluarganya, ya iya, menurut kalian baik-baik saja. Cuma berapa persen orang yang menikmati itu? Ya, Jokowi ini menantunya jadi apa? Bobi Nasution itu jadi gubernur. Apa prestasinya sebelumnya? Nggak ada. Satu-satunya prestasinya adalah mengawini anaknya Jokowi, putrinya Jokowi. Itulah prestasi dia satu-satunya. Mengantarkan dia menjadi wali kota Medan dan siapa? Menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan sekarang kepala dinas PUPR Sumatera Utara sudah ditangkap. Ya, berani nggak itu KPK memanggil Bobi Nasution? Enggak. Yakin saya, enggak. Mana berani KPK maupun kepolisian menyentuh dinasti Jokowi? Karena mereka semua dipilih oleh Jokowi dan tidak diganti oleh Prabowo Subianto. Kan masalah besar itu. Ya. Ntar lagi Bobi Nasution ini jadi apa nanti? Menko prestasi mengawini putri Joko Widodo. Gak usah kita belajar banyak ya. Gak usah kita kerja keras belajar anak-anak muda itu. Ya. Belajar aja KKN di sekolah-sekolah. Belajar korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka nasibmu akan baik. Kalau kalian belajar baik dan jujur, maka kalian tidak jadi apa-apa di Republik ini. Ya. Bajer, otakmu termul, jilat aja kerjamu. Udah sana jilat kau ke kantor Wapres sana, biar jadi komisaris seperti Adi Armando. Azril Batu Merah, jangan tanyakan Garuda di dada para termul bang, karena yang ada di otak mereka adalah lambang Palu Arit. Ya bisa jadi ya. Ya, karena di keputusan MK katanya dibolehkan keturunan PKI untuk menjadi dipilih dan memilih. Saya nggak tahu apanya alasannya, tetapi harusnya disertakan ya. Kayak gitu aturan seperti itu harusnya kan bagi apa keturunan PKI juga harus mendeklarasikan secara terbuka supaya ketika dia dipilih juga rakyat yang memilihnya juga punya pertimbangan kan gitu, bukan untuk ditutupi. Misalnya kalau nenek moyangnya dari keturunan PKI dari Giri Roto, ya sebutkan aja keturunan PKI gitu loh, ya. Kan dari Giri Roto katanya nenek moyangnya Joko Widodo dan Gibran. Ya terus apa? Ditelisik harusnya dikaji, oh benar keturunan PKI. Ya sudah gitu loh. Kalau tetap dipilih ya itu memang hak rakyat. Tetapi jangan pura-pura nggak keturunan PKI. Gitu loh. Pura-pura itu harusnya kena hukum ya. Hoax itu. Oke, kembali ke topik awal, ya kan? Bagaimana dengan apa namanya relawan apa ini relagama ya? Katanya tanggal 8 Juli ya. Ermol.id coba. Ya, alumni UGM bergerak, ultimatum rektor dan dekan pamerkan ijazah Jokowi. Nah, itulah bayangkan. Ya, itulah yang masih di dada mereka ini, para alumni UGM ini, masih ada garudanya, cinta sama Republik ini. Memang kita perlu ya, kayaknya. Sepertinya Indonesia ini sudah jauh dari trajektori atau lintasan yang diinginkan dari gerakan reformasi tahun 98, 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun yang lalu para mahasiswa ya yang sebaya saya menginginkan Indonesia ini maju dengan apa? Anti KKN, anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipertontonkan Joko Widodo dan masih dipuja-puji oleh Termul. Bayangkan, para ternaknya, para apanya ya semacam Adi Armando itu, ya para penjilatnya, ya. Namanya si Andi Armando kita cocokkan aja lah ya, penjilat Andi Armando. Ya, liker, es liker gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya es liker. Ya. Orang-orang semacam itu mana tahu itu ya apa
roh reformasi yang banyak yang sekarang masih kamisan itu, ya, orang-orang yang menjadi martir dalam gerakan reformasi. Kalau Adi Armando yang penting jilat pantat Jokowi habis perkara, ya kan, dapat komisaris PLN, hidup kaya, nanti muncullah foto-foto dia nanti liburan keliling dunia ke Eropa, ke Rusia, ke Amerika, udah senang dia, ya, kaya, tujuan hidup hanya untuk kaya. Ya, tetapi ini alumni UGM bergerak, ultimatum rektor dan dekan pamerkan ijazah Jokowi. Sudah perlu kita agendakan, ya, nggak tahu ini mahasiswa ini sekarang kemana, apakah punya kekuatan moral seperti kami pada tahun 1998, ya, meskipun sekarang gagal, ya paling nggak sudah berusaha, ya. Indonesia ini keluar dari lintasan anti KKN, tetapi paling tidak tahun 98 sudah kita tunjukkan bahwa kita anti KKN, meskipun ujung-ujungnya di zaman Joko Widodo ini terutama ya full KKN, ya. Korupsi, kolusi, nepotisme, terbukti Joko Widodo diberikan hadiah OCCRP oleh OCCRP sebagai pemimpin terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Ya. Apa nggak malu termul kalian menjilat pemimpin terburuk, terkotor versi OCCRP juga? Kenapa nggak kalian layangkan gugatan ke sana, ke mereka itu, ke Mahkamah Internasional untuk menuntut pencemaran nama baik oleh OCCRP? Berani nggak kalian? Ya enggak, ya, karena itu benar. Itu. Kalau nggak benar, ya, maka Joko Widodo harusnya tidak meninggalkan hutang segunung, ya, dengan rusaknya moralitas bangsa seluruh Indonesia, dengan mempertontonkan bagaimana menempatkan anaknya sebagai wapres, seolah-olah jabatan wapres itu jabatan ringan, jabatan ecek-ecek, jabatan nggak penting, yang anaknya yang nggak ada kualifikasinya, nggak ada kompetensinya, nggak ada intelijensinya, layak untuk duduk di situ. Bayangkan, ya, posisi wapres dianggap main-main sama Joko Widodo. Ya, anak yang nggak tahu, kompetensinya yang membuat martabak. Masa kompetensi orang yang bisa berdagang martabak, membuat martabak, jadi wapres? Ya. Bagi kalian layak itu? Ya mungkin layaknya di Solo sana, mungkin di kotanya. Ya. Tapi saya juga nggak yakin, karena di Solo banyak orang kritis, banyak orang cerdas. Tentu dengan hasil manipulasi pemilu. Ya, saya nggak yakin orang Solo menerima dia itu kalau tanpa bansos dan lain-lain. Ya. Banyak orang kritis, banyak universitas di Solo sana. Tentu nggak mungkin kalau tanpa rekayasa si Gibran ini bisa jadi wali kota. Dan semua orang diam. Ya. Bayangkan kalau suara Indonesia diwakili oleh suara Terbul, suara penjilat, suara Adi Armando, dan suara Sylvester Ruko University graduate, lulusan Ruko University 3 lantai yang telah ditutup dikti. Bayangkan, ya. Bayangkan kalau suara Indonesia diwakili oleh suara-suara Terbul, suara-suara Adi Armando, suara-suara para penjilat lainnya seperti Sylvester. Jadi apalah Indonesia ini? Ya. Ayo alumni UGM, ya, kalau kalian, sebenarnya saya mau hadir tanggal 8 Juli katanya, hari Selasa, 8 Juli 2025, hari Selasa ini, ya, lusa. Sebenarnya saya mau hadir, tetapi mepet, bro, ya, jadi saya nggak bisa hadir tanggal 8 Juli, maafkan saya, karena tanggal 9 Juli, tanggal 8 Juli harus saya siap-siap menyiapkan bahan, ya, untuk presentasi di gelar perkara khusus di Bareskrim Polri. Itu pun kalau saya dibolehkan, ya kan? Kalau nggak dibolehkan, bagaimana masa kita menerobos? Biarkanlah Bareskrim menentukan boleh tidaknya. Meskipun saya ingin gitu loh. Ya kan? Kalau saya nggak dibolehkan, masuk, ya, dan Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, ya, tim hukum mengatakan kita walkout saja, gitu. Ya, walkout saja untuk apa? Diadakan gelar perkara khusus nanti nggak ada tandingan dari ekspertis, hanya dari Polri. Kemarin sudah diputuskan, ya sudah, kita walkout saja, gitu. Ya nggak, Bareskrim, ya. Kalau mau menang-menangan ya nggak usah adakan gelar-gelar perkara khusus, cuma memenuhi formalitas saja. Untuk apa itu? Ya. Jadi situlah tanding di situ. Ada
kepakaran dari independen, dari pihak Bareskrim, ada dari pihak TPUA, atau dari pihak rakyat, ya kan? Kalau nggak berani, ya berarti produk manipulasi itu yang kemarin diumumkan Dirtipidum, ya udah jelas-jelas apa itu, ya banyak ketidakidentikan, ya makanya mereka nggak berani, ya identik ijazah Joko Widodo identik dengan 3 pembanding, tapi nggak disebutkan nomor ijazahnya. Kan kau jauh itu. Polisi apaan sih Indonesia ini? Dikirain semua orang bodoh, ya. Dibandingkan dengan ijazah Pronojiwo saja sudah nggak identik. Kacau ya. Ya besok kita tanyakan hal-hal detail kayak gitu, ya. Ya harusnya tanya jawab dalam bentuk terbuka seperti itu, ya. Kalau nggak berani ya kalau nggak berani ya omong kosong berarti ya. Apa yang diumumkan keidentikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri itu ya omong kosong, berarti omong kosong. Ya. Kalau benar berarti terbuka, transparan, bukan ijazah fotokopinya yang ditunjukkan besok lagi. Kemarin oleh Dirtipidum ijazah fotokopi ditunjukkan, rakyat harus percaya, identik. Tetapi kalau kriminal yang lain sampai celana dalam pun ditunjukkan di konvers, sajam juga ditunjukkan. Ini ijazah yang ditunjukkan ijazah fotokopi, tetapi memaksa rakyat menerima bahwa itu ya ijazah Jokowi asli, tapi beraninya menunjukkan fotokopi. Ini republik apa ini Indonesia ini? Kayak republik lawak-lawak ya. Kan dikiranya rakyat itu bodoh dengan menunjukkan hanya ijazah fotokopi, udah selesai, identik. Ya, kami mengatakan identik, kalian mau apa? Kalian harus percaya pada Bareskrim. Enak kali kayak gitu. Kalian dibayar oleh rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Itu loh. Kalau beraninya cuma menunjukkan ijazah fotokopi, berarti kalian nggak percaya diri dengan hasil uji kalian. Kan gitu. Ya. Ya bagaimana orang yang cerdas mau percaya di republik ini? Bareskrim mengatakan identik, otentik, asli. Ya, terakhir dia bilang asli, sebelumnya identik. Tapi beraninya menunjukkan ijazah fotokopi. Itu pun cuma di layar fotokopinya. Ya, bukan analog. Fotokopi dipegang gitu ya kan sama Dirtipidumnya harusnya. Ini enggak. Versi di monitor juga ditunjukkan. Kan kacau ini. Terus rakyat disuruh percaya. Udah ya, karena gue bilang identik, otentik, asli, ya udah, lu harus percaya. Karena kami punya hak dalam undang-undang. Dalam undang-undang kami punya hak untuk menyatakan otentik, identik. Mau lu apa? Memang urusan lu siapa? Kan gitu jawabannya ya, seperti jawaban apa itu si sekretaris UGM itu, si Sandi apa itu. Memang lu siapa? Begitulah dia bilang. Memang kalian siapa menanyakan apa-apa ini? Di pengadilan, katanya gitu. Itulah si Sandi itu. Sekretaris UGM ini. Dikiranya sebagai pejabat sekretaris UGM merasa dia lebih hebat ya. Seolah-olah UGM milik dia. Itulah si Sandi itu. Ya. Cuma sekretaris UGM aja ngomongnya udah kayak apa dia. Ya. Alumni UGM bergerak, ultimatum rektor dan dekan pamerkan ijazah Jokowi. Ya iyalah pamerkan gitu loh. Sita minta Jokowi datang sama-sama memamerkan kalian. Apa susahnya kalau benar? Ya, kalau nggak benar ya ngumpet. Ya kan? Sama seperti saya ketika datang ke UGM yang ngumpet semua. Apalagi ini nanti ribuan, mudah-mudahan ribuan yang datang. Ya. Kalian alumni-alumni UGM yang ada di sekitar Jawa Tengah, Jogja, atau kalau bisa yang dari luar negeri pun, Sabang sampai Merauke, kumpul aja di sana. Tuntut rektor dan dekan UGM. Kalau kalian percaya, memastikan, bukan meyakini ya, bukan percaya ya. Kalau kalian mau bisa memastikan ijazah Jokowi adalah asli, dan Jokowi menyelesaikan seluruh proses akademiknya secara sah, legal, ya sudah pajang itu ijazah Jokowi di Balerung itu, gitu loh. Buat patung atau prasasti berisi ijazah Jokowi di sana, gitu. Ya, jangan takut, gitu. Kalau benar, tapi kalau nggak benar ya ngumpet aja kalian di kamar mandi masing-masing, ya.
Ibu Profesor Ova Emilia, ya, Rektor UGM, tanggal 8 Juli, Selasa 8 Juli 2025, ngumpet aja Bu, di ini Bu, di kamar mandi Rektorat UGM itu, kamar mandi kantor Anda itu, ngumpet aja di situ daripada dicari nanti. Atau pura-pura aja nanti apa dinas luar, seperti ketika saya datang, ya, pura-pura aja kalian dinas luar, gitu. Pura-pura gitu. Ayo rancang aja di dinas luar sekarang. Buat apa nota dinas, ya, perjalanan kemana, yang nggak penting nggak apa-apa, yang penting nggak ada di UGM, kan gitu. Rektor UGM, Ova Emilia, dan Wakil Rektor UGM, Wening, itu. Ayo para pejabat UGM, ya, hari Selasa akan didatangi oleh para alumnimu. Ya, bukan kalian sih yang mengajar mereka, dosen-dosen sebelum kalian. Kalau kalian kan sebaya kami ya kalian. Ya, orang yang di UGM juga seperti kami, sebaya kami, bukan kalian ya. Kalian kebetulan aja jadi pengurus UGM. Nama besar UGM bukan karena kalian, justru kalian menghancurkan. Ya, nama besar UGM itu keringat dari dosen-dosen sebelum kalian, itu yang membawa UGM besar. Dan sekarang berpotensi kalian hancurkan. Hanya karena kalian tidak transparan, mendukung Mulyono, Jokowi. Ya, kok bisa ada seseorang mengaku alumni UGM, malu menunjukkan ijazahnya. Ya, nggak berani juga datang ke pengadilan. Katanya di pengadilan akan ditunjukkan. Nggak bakal berani itu. Karena ya produk dari pojok, pramuka pojok. Gitu loh. Ada orang bisa mengaku lulus dari UGM, nggak tahu nama jurusannya. Jurusan nggak pernah ada. Jurusan teknologi kayu yang nggak pernah ada dalam sejarah Fakultas Kehutanan. Menyebutkan dosen pembimbing skripsi dan akademik salah, bukan salah ya, dia nggak tahu apa peran dari dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik itu. jadi dia nggak tahu, asal disebutkan aja. Ya Pak Kasmujo, maju Pak Kasmujo, saya tidak tahu bolak-balik berapa kali, galak sekali katanya. Bawa skripsi, bimbingan skripsi galak sekali. 2025 Pak Kasmujo dikatakan dosen pembimbing akademik. Apa nggak malu kalian UGM? Ada alumni kayak gitu. Ya, saya nggak yakin ada alumni UGM ya yang sekonyol itu loh, mempertontonkan kebegoannya, tidak tahu dia proses pendidikan di UGM. Tidak tahu membedakan dosen pembimbing skripsi, tidak tahu membedakan apa itu dosen pembimbing akademik. Mana ada mahasiswa UGM ya bimbingan skripsi ke dosen pembimbing akademik. Ya. Kan 2025 dikoreksi Joko Widodo itu. Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi, tapi dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik bawa konsultasi skripsi. Gobloknya itu menyundul langit. Termul. Yang kayak gitu ya. Apalagi si Adi Armando itu. Sok-sok mendungu-dungu saya. Kau yang dungu Adi Armando. Bukan hanya dungu kau, penjilat kau. Demi komisaris kau. Dulu kau kayak hebat kau. Sampai ku tonton YouTube-mu. Ya, sok hebat lah kau. Sok toleransi. Bawa nama toleransi. Ternyata mulutmu itu hanya untuk menjilat. Ya, menjilat dan menjilat sehingga dapat komisaris PLN. Senanglah kau. Udah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepadamu apa yang pernah terjadi padamu. Ya. Meskipun sempat saya menyesal, ya, mendukung kau saat itu, menyesal saya. Ya, meskipun saya mendukung cuma dalam hati ya, bukan mendukung lewat komen atau apa, ya dalam hati aja lah saya mendukung. Ya ternyata dukungan saya itu salah, ya memang itu pantas kayaknya. Sok-sok pejuang toleransi, HP. Oleh neng gabi penjilat dok, gabi komisaris pelet dok. Ya, jadi begitulah ya. Kepada alumni UGM, ya ayo bergerak, ya. Hadiri tanggal 8 Juli, Selasa 8 Juli 2025. Saya tidak bisa datang karena persiapan gelar perkara khusus, ya, di Bareskrim Polri tanggal 9-nya, ya, jadi mepet sekali. Ya, karena hari Selasa pun saya harus persiapan juga yang lain-lain. Ya, harus bergerak ini. Kalau bisa yang ada di luar negeri pun datang ke Balai Rum UGM.
mengultimatum rektor dan dekannya. Panggil itu Joko Widodo sebagai alumni. Kalau benar alumni kalian. Kalau enggak, ya jujur gitu loh. Pasti UGM akan melambung namanya, ya. Walaupun under pressure, di bawah tekanan dinasti Jokowi ini yang masih eksis sampai saat ini, ya kalian berani jujur. Karena apa? Mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu nama besar UGM. Alumni-alumninya ini loh yang perlu kalian jaga. Ya, masa ada orang lulus dari UGM, jurusannya pun tidak tahu, tidak pernah ada. Kan gobloknya itu kayak mana itu? Gitu loh. Maksimal menyundul langit. Belum lagi yang ditampilkan di Tipidum itu. Masa nilai MKDU, nilai D bisa lulus? Ya, 5 tahun pula lulusnya. Kan konyol itu, tahun sebegitu, 5 tahun itu sudah sangat cepat. Itu harus orang jenius itu yang lulus. Dan orang jenius itu nggak mungkin nilai MKDU-nya nilai D. Ya, matematika, fisika, dan statistik nilai D. Mana ada orang jenius matematikanya, fisika, dan statistiknya nilai D. Iya kan? Yang lulus 5 tahun itu pasti orang jenius zaman itu. Dan orang jenius tidak mungkin mengatakan, we walk the talk, not only talk the talk. Itu gak mungkin itu. Jenius dia 5 tahun. Itu loh. Ya. Kecuali memang lulusan pojok pramuka. Pramuka pojok. Rektornya Pak Iman Raharjo. Pemilik kios. Sejumlah kios katanya. Berarti bisa 10 kiosnya dia ya. Karena kan untuk menjaring ikan gitu kan. Harus banyak jaringnya. Supaya dapat ikannya. Nah, dia juga gitu. Sebagai calo dokumen palsu, kiosnya harus banyak. Gitu. Semakin banyak kiosnya si Pak Iman, maka sebagai calo dia potensi pendapatannya makin besar. Ya kan? Bayangkan itu. Itulah hebatnya si Pak Iman Raharjo ini. Ya. Calo dokumen palsu bisa jadi wakil menteri desanya Jokowi. Kalau tidak ada hubungan aktivitas ilegal si Pak Iman ini, ya nggak mungkin. Ya. Tentu ada balas budi, tentu ada balas jasa. Ya. Dan termulnya ini otaknya nggak mungkin. Bisa jadi Pak Iman Raharjo itu memang hebat, bla bla bla. Mereka nggak mau ya membuka pikirannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu loh. Ya. Memang jelas seluruh dunia pun sudah mengetahui ya track record dari pramuka pojok itu. Ya, dari seluruh dunia sudah tahu gitu loh. Di situ pembuatan dokumen palsu dan ada kios-kios sebagai calo. Si Pak Iman Raharjo ini tidak mengakui gitu loh. Dan kalian terima kayak gitu. Dia buat kios untuk pengetikan di sana. Coba tanyakan itu sedulur Jokowi, pimpinannya Pak Iman Raharjo itu. Coba kalian yang sedulur Jokowi itu tanyakan dulu kepada Pak Iman Raharjo. Pernah nggak dia jadi calo pembuatan dokumen palsu selama karirnya dia di pramuka pojok itu, ya? Berani nggak dia berbohong itu? Karena banyak saksi gitu loh yang mengetahui dia. Gitu. Jadi walaupun dia bersumpah-sumpah demi Tuhan lah, demi inilah, demi itulah, hanya orang goblok yang percaya dia itu ya. Kalian tonton itu apa itu di Sentana itu yang pakai kacamata apa? Itu orangnya real Mr. J itu, real itu, ya. Mau itu diajukan ke persidangan itu, ya. Saya yakin mau itu, gitu loh. Pemberani dia, gitu. Dan Bang Sri Kolonel Sri Rajasa, ya, veteran BIN, Badan Intelijen Nasional, mau bersaksi di persidangan. Siap-siap kau Pak Iman Raharjo. Lebih baik mengaku kau di mana kau cetak, kepada siapa kau cetak. Kau cetakkan apa itu ijazah, dokumen-dokumen palsu itu, ya. Siapa yang meminta dokumen palsu itu dicetak? Widodo kah? Anggit kah? David kah? Denny Iskandar kah? Gitu. Ya. Gitu, saudara-saudara. Ya. Kalau Indonesia ini mau bebas dari dinasti Jokowi yang penuh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Dengan bukti OCCRP, maka titik masuknya adalah ijazah produksi pramuka pojok ini yang diakui sebagai, yang diyakini oleh Rektor Ova Emilia sebagai keluaran UGM.
Bu Rektor, kayak mana ya Bu Rektor kalian? Nggak malu kalian, ya produksi pramuka pojok dianggap jadi UGM. Coba lah lihat dulu, ada nggak alumni UGM sebodoh itu? Coba jurusannya pun nggak tahu, dosen pembimbingnya pun, pembimbing skripsi, pembimbing akademik pun nggak tahu. Salah pula, disangkal pula sama Pak Kasmujo, dikonfirmasi oleh siapa kemarin dari Kompas TV itu, Dipo. Investigasi Dipo. Ya mirip dengan pengakuan Joko Widodo, Kasmujo kepada saya, terkonfirmasi gitu, dari mulut orang yang diklaim Joko Widodo, yaitu Pak Kasmujo. Berarti harusnya Joko Widodo ini harus dipenjara. Karena sebagai presiden tahun 2017 dia menipu publik, jutaan publik. Gitu. Berani nggak Bareskrim? Ya. Menersangkakan Joko Widodo. Berani nggak telah menipu publik? Gitu loh. Tinggal satu saksi aja. Pak Kasmujo, buat apa periksa UGM? Ada nggak Pak Kasmujo di situ sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi? Kalau nggak ada berarti menipu publik, hoax, tangkap. Iya. Ya bagaimana saya juga dibilang hoax ya kan, apa namanya, apa Desa Ketoyan buat tahun 2000-an gitu. Itu kan saya kan katakan bahwa di medsos beredar, maka kita verifikasi kan gitu. Ya perlu investigasi lapangan. Itu masa saya bilang Desa Ketoyan fiktif? Nggak ada itu. Nggak pernah kan. Makanya kalau ada pasti ditayangkan termul itu terus itu. Ya, kita verifikasi apakah tahun 2000-an seperti beredar di medsos. Gitu loh. Mana ada saya bilang fiktif. Aduh, jangan dibelokkan termul-termul itu. Ya, Kompas juga harus dikoreksi ya. Nggak ada saya bilang fiktif. Di mana videonya fiktif? Ya, Bang Dipo koreksi itu. Ya, di mana saya bilang fiktif? Desa Ketoyan tahun 2007 itu, saya ingin menginvestigasi apakah benar di medsos beredar begini. Gitu loh. Bukan saya bilang fiktif, makanya kita datang ke Ketoyan. Jangan dibelokkan, saya katakan itu fiktif, ya. Eko Purwanto, apa tadi komentarnya? Pasal yang benar itu Bang, Rismon, kebohongan publik adalah kejahatan negeri karena satu bangsa yang ditipu. Iyalah, gitu loh. Joko Widodo harusnya dikonfrontasi dengan Pak Kasmujo oleh Bareskrim, periksa bagaimana dokumennya di UGM. Ya udah, kalau sudah ada terbukti ya tangkaplah. Sebagai presiden kok membohong, berbohong, menipu. Ya, sebagai rakyatnya kan apa itu? Brutal itu, kebohongan itu, ya kan? Tapi ya nggak bakal berani Listio Sigit Prabowo. Bagaimana mungkin dia memeriksa orang yang mengangkatnya jadi Kapolri selama 4 tahun lebih? Ya, nggak bakal. Jadi semua apapun kebohongan penipuan Jokowi tetap itu tidak bakal menjadi tindak pidana karena dia Jokowi. Banyak ternak Mulyono, banyak penjilat seperti Ade Armando, Sylvester, semua menjilat. Ya, dan suara-suara penjilat itulah yang mewakili Indonesia. Amanlah si Joko Widodo. Ya, tinggal duit aja dia, duitnya pun duit rakyatnya bansos itu. Ya, tinggal janjikan dia komisaris PLN seperti Ade Armando. Makanya dia menjilatnya sangat konsisten. Ya, lebih konsisten daripada perang Israel dan Iran. Jadi kembali lagi ya, supaya para termul ini panas. Ngapain kalian panas termul? Memangnya kau alumni UGM ya? Termul. Gini aja kalian termul ya. Coba kalian rame-rame ke rumah Jokowi dipimpin oleh Sylvester yang lulusan Ruko University 3 lantai yang udah ditutup oleh Dikti itu, sama-sama kalian dengan Sylvester yang membujuk Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, ijazah UGM-nya. Biar bisa kita lihat ijazah UGM atau ijazah dari Paiman Raharjo. Itu loh. UPP dari pojok pramuka pojok. Karena dalam karirnya, saya yakin sudah ribuan itu dokumen palsu dicaloin oleh Paiman Raharjo. Karena memang tempat itu adalah tempat pemalsuan dokumen. Itu terkonfirmasi itu dengan saksi kami, ya, yang hidupnya dia lahir besar di Matraman itu, gitu loh, fix itu,
gitu loh. Jadi kalau Pak Iman Raharjo, saya memang memiliki kios pengetikan, bohong itu kalau cuma pengetikan. Ya. Mereka kaya dari pemalsuan dokumen. Ya nggak Pak Iman Raharjo, mengakulah kau. Udah berapa ribu dokumen sudah kau palsukan, kau calukan. Gitu. Ya. Apa hubungannya pencaluan dokumen palsumu itu dengan naiknya hidupmu menjadi apa? Mendapatkan jabatan komisaris dan Wamendes oleh Jokowi. Pasti ada itu hubungan itu. Gitu loh. Pasti ada hubungan pencaluan dokumen palsu oleh Pak Iman Raharjo di kiosnya itu dengan jabatan-jabatan dia di komisaris maupun wakil menteri desa. Ya enggak Pak Iman Raharjo? Jangan bohong Anda. Itu loh. Pak Iman, namamu payment, ya kan, juru bayar. Jadi alumni UGM yang masih cinta pada alma maternya, Universitas Gadjah Mada. Bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua. Nyanyikan kalian lah itu 8 Juli 2025 nanti di Balairung UGM. Ingatkan pada pejabat rektorat UGM tersebut. Ya, hargai keringat para pendahulu, dosen-dosen dahulu yang berkeringat untuk menaikkan, membuat rating UGM, nama UGM besar. Jangan dihancurkan hanya karena Jokowi dan keluarganya. Gitu loh. Saya sangat sedih melihat dosen-dosen saya dulu sangat berjasa, ya, membentuk kami, mendidik kami, ya, sehingga bisa berguna bagi orang lain. Itu. Nyanyikan itu himne Gadjah Mada. Kalian ya alumni UGM bergerak, nyanyikan itu. Gitu. Buat ultimatum kalian, bacakan. Ya. Begitu, saudara-saudara, ya, dari alumni UGM. Biarkan termul-termul itu ya, namanya aja termul ya. Termul bosnya kan si Adi Armando dan Sylvester, ya. Mungkin rata-rata lulusan Ruko University itu, mana peduli dia sama UGM itu. Ya, Habib Rungkat, bawa nama Habib kau, jangan bawa nama Habib. Gak serendah sekotor kau itu Habib itu. Anggihara, serendah itukah UGM sekarang Bang? Ya iyalah serendah itu, tetapi kan itu bukan perbuatan UGM. Tetapi pengurus-pengurus pejabat-pejabat UGM itu, gitu loh. Itu yang membobrokkan UGM. Ya. Seno Nugroho lama-lama UGM akreditasi jadi B, yang nggak layak B lagi. Ya, karena tidak menegakkan transparansi akademik. Bayangkan loh, satu-satunya alumni UGM yang jadi presiden adalah Jokowi. Ya kalau benar Jokowi alumni UGM harus diglorifikasi, dirayakan, dipestakan, terbuka kepada publik. Ini kan karena tertutup, ya karena apa? Karena Pak Pramuka pojok, gitu loh. Mana ada alumni UGM jurusannya itu enggak? Jurusan teknologi kayu. Ini enggak pernah ada. Itu saja sudah indikasi kuat bahwa dia enggak pernah menginjakkan kakinya di UGM. Belum lagi menyebutkan dosen pembimbing skripsi akademik yang disanggah langsung oleh orangnya. Ya, enggak mungkinlah orang saya mengatakan dosen A gitu ya kan, pembimbing saya. Tetapi pembimbing tersebut menyangkal saya, kan berarti kan saya bohong gitu. Kasihan saya lihat Termul ini ya. Saya benar-benar kasihan lihat Termul ini. Kenapa saya bilang? Sudah nggak bisa lagi, itu fakta-fakta itu udah terlalu banyak ya. Fakta-fakta itu sudah terlalu banyak yang nggak bisa dibantah. Ya. Udah nggak bisa lagi Joko Widodo ini dibela. Makanya muncullah Termul berupa Sylvester. Sok-sokan dia tahu bagaimana proses perkuliahan di UGM. Padahal dia sendiri nggak pernah kuliah di UGM dan hanya kuliah di Ruko University 3 lantai. Ya. Lulusan Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti, masa itu yang membela UGM? Ya, Pitra Romadoni nggak pernah lulusan UGM, entah lulusan mana dia dari Medan itu. Ya.
Kok bisa orang-orang seperti itu membela UGM? Kan konyol, UGM itu bukan barang apa itu. Ya, bukan universitas rendahan itu, seperti Ruko University yang lulusan yang universitasnya Sylvester itu, universitas apa itu namanya itu, Universitas Nusantara kalau nggak salah itu. Yang sudah ditutup dikti, ya kalau nggak salah. Ya. Gitu loh. Kok bisa orang-orang semacam itu yang membela UGM? Agak gimana gitu loh, agak kredibel gitu loh yang membela UGM itu. Masa Sylvester sama Peter Romadoni yang nggak pernah menginjakkan kakinya di UGM, nggak tahu ya, nggak mungkin dia mampu masuk UMPTN UGM itu. Ya, mereka itu. Dan itu dibela oleh Termul, manusia-manusia semacam Sylvester itu kan kacau. Hanya karena nggak ada yang kompeten, qualified untuk membela. Aduh, tahe kacau kalian lah. Oke, minum dulu ya. Ini teringat kita pada Cangkir Opung Pidana Hinan. Coba lihat ijazah S2 di Jepang. Oke, saya tantang sama Jokowi. Ya, untuk menunjukkan sama-sama dengan saya. Gimana Termul? Mau nggak? Berani nggak si Jokowi itu untuk menunjukkan? Presiden dia itu, mantan presiden, berani nggak? Tahe Termul. Oke, apa beritanya tadi ya? Alumni Universitas Gadjah Mada lintas angkatan dan fakultas akhirnya ikut bergerak merespons polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ya, berita ini sangat menyakitkan bagi Termul memang ya. Gabungan alumni UGM ini mengatasnamakan diri sebagai relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak, Relagama bergerak. Mereka meminta UGM dan Jokowi membuka secara luas soal rekam jejak pendidikan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, terutama di jurusan teknologi kayu. Ya, dengan dosen pembimbing skripsi dan akademik Kasmujo dibantah sendiri. Alumni apaan itu? Aduh, parah. UGM itu parah. Ya. Game over, benar itu Pak. Game over ya. Freya Nox. Termul nyampah cuma bisa ngurangin jatah oksigen. Bener Pak. Sekelas lulusan Universitas Gadjah Mada bisa menyebutkan nama jurusan yang nggak pernah ada, jurusan teknologi kayu. Aduh, malu ya. Sebagai alumni UGM itu malu sebenarnya. Begitu susahnya masuk UGM, nggak mungkin kayak gitu alumni UGM itu. Ya, serendah itu intelijensinya. Ya, we walk the talk, not only talk the talk. Coba lah bayangkan, bahasa Inggrisnya nilai berapa itu? Kok UGM bisa-bisanya dibela lulusan Ruko University, kucing mujair. Ya itulah faktanya kan. Sylvester. UGM sudah menurunkan derajatnya menjadi Universitas Ruko. Ya, karena dibela oleh lulusan Universitas Ruko yang sudah ditutup dikti pula itu. Sylvester, udahlah kau nggak usah lah. Apa ini ikut-ikutan lagi masalah ijazah palsu Jokowi ini. Malu kau, malu. Sadar diri lah, bercermin diri, siapa kau, lulusan apa kau, ya lah, terlaluan sih kau, nggak sadar diri pulanya kau, nggak sadar, harusnya kan bercermin diri, saya lulusan apa, yang saya bela ini UGM terlalu besar bagi saya, kan begitu. Ya, Relagama bergerak ini meminta rektor UGM beserta staf rektor terkait, dekan Fakultas Kehutanan beserta staf Dekan memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. Kata Koordinator Relagama Bergerak, Bangun Sutoto, dikutip Jumat 4 Juli 2025. Relagama Bergerak juga meminta Jokowi segera menunjukkan ijazah S1 dari UGM secara sukarela kepada publik. Ayo, Pak Jokowi, tunjukkan. Masa Anda harus dibela? Anda kan katanya alumni UGM. Masa Anda harus dibela oleh Sylvester yang cuma lulusan Ruko University, udah ditutup pula itu. Malu. Permintaan kami akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari.
Oleh karena itu sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk sivitas akademika UGM dan para alumninya. Lanjut bangun. Tetapi UGM sudah punya track record menjadikan tempat acara pembohongan publik ya. Tahun 2017 di situ dialog Joko Widodo dan Pak Kasmujo. Ya, di situ aja sudah terjadi kebohongan publik, penipuan, dialog penipuan oleh Jokowi disaksikan oleh Pratikno sebagai mantan rektor UGM. Ya, kok bisa penipuan itu ditertawakan, ditepuk tangani oleh Pratikno sebagai rektor UGM dan sejumlah pejabat UGM di situ ketertawa. Kan malu. Penipuan yang secara brutal, ya barbar, ya, dilakukan oleh Jokowi itu. Coba berdialog dengan Pak Kasmujo, padahal bohong. Ya, disaksikan oleh semua pejabat UGM di situ. Memalukan. Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, relawan bergerak mengancam akan melayangkan mosi tidak percaya kepada UGM dan Jokowi. Nah, itulah ya. Tanggal 8 Juli semoga jadi ya. Relawan bergerak, jangan takut intimidasi. Ya, saya sendiri aja nggak ada backup, siapa-siapa aja berani sendiri. Jalan kemana-mana sama istri aja berani. Ngapain takut? Ya. Terbukti saya masih sehat walafiat. Ya. Kalau kita takut, justru kita dihantui oleh ketakutan itu sendiri. Gitu, ngapain? Takut. Ya. Masa hidup kita harus menjadi penjilat baru kita aman, seperti Ade Armando? Ya untuk apa? Ya. Untuk apa menjadi penjilat? Dikasih jabatan komisaris, tetapi seumur hidupnya dilabel sebagai penjilat. Untuk apa itu? Ya, sudah tua juga. Ya. Nggak malu. Oke pemirsa, ya sudah 1 jam lebih saya komat kamit. Oke, semoga relawan alumni UGM yang masih waras dari seluruh dunia, ayo kumpul di Ballroom UGM. Nah, tanggal 8 Juli 2025. Minta transparansi, minta tuntut rektor dan semua pejabat UGM untuk menjelaskan, membuktikan proses akademik Joko Widodo benar tidaknya dia lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, bukti-buktinya itu harus ada. Gitu. Ya, bukan kami meyakini ya kalau kayak gitu mak-mak di pasar juga bisa, bukan nggak perlu rektor UGM kalau kayak gitu. Kalau cuma statement seperti itu. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Oke, sebelum Horas, ya sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan we walk the talk, not only talk the talk. Ya, itu. Salam Pramuka Pojok. Horas.